Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman bersama dengan ibunya yang sudah tua, dan ibunya mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya, dan kedua matanya pun sudah tidak dapat melihat. Dan Uwais Al-Qarni terkenal sangat taat dan patuh kepada ibunya, sehingga penduduk Yaman pun begitu mengenal Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang sangat soleh. Dia taat beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan Uwais Al-Qarni pun begitu mencintai Rasulullah dan sangat merindukan Rasulullah. Pada satu saat, tetangga Uwais pulang dari Madinah, dan ia bercerita bahwasanya ia telah berjumpa dengan Rasulullah di Madinah. Dan tetangganya tersebut menceritakan bahwasanya gigi Rasulullah patah setelah pulang dari medan peperangan. Dan dia bercerita kepada penduduk Yaman, dan Uwais pun mendengarkannya. Lalu setelah mendengarkan cerita dari tetangganya tersebut, Uwais Al-Qarni mengambil batu dan memukulkan batu tersebut ke gigi Uwais Al-Qarni hingga mengalami patah. Hal ini dilakukan Uwais karena Rasulullah mengalami hal yang sama di medan perang, sehingga Uwais ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Begitu besarnya cinta Uwais terhadap Rasulullah. Hari demi hari, Uwais Al-Qarni pun tidak dapat membendung perasaan cinta dan rindunya kepada Rasulullah, sehingga ia menceritakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku sangat merindukan Rasulullah. Aku sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah, wahai ibu. Maka izinkan aku untuk pergi ke Madinah. Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah." Dan ibunya pun menjawab, "Pergilah nak. Jika engkau memang ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka pergilah, temui Rasulullah, sampaikan salam ibu kepada Rasulullah, dan setelah engkau berjumpa dengan Rasulullah, maka segeralah kembali." "Baik bu," kata Uwais. Lalu Uwais pun berkemas dan berpamitan kepada ibunya. Dia melangkahkan kaki menyusuri kota Yaman dan meninggalkan kota Yaman menuju ke kota Madinah untuk menjumpai Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Sesampainya Uwais di Madinah, Uwais pun bertanya kepada penduduk kota Madinah dan bertanya tentang kediaman Rasulullah. Dan salah satu penduduk kota Madinah menunjukkan di mana kediaman Rasulullah SAW. Betapa bahagianya Uwais ketika tepat berada di depan rumah Rasulullah. Rasa bahagia bercampur senang karena kerinduannya selama ini akan segera terobati, dan ia akan segera berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia pun mengetuk pintu rumah Rasulullah dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah." Lalu dari dalam rumah samar-samar terdengar jawaban salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu pintu pun terbuka, dan ternyata ia adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an. Uwais pun bertanya, "Maaf, bisa berjumpa dengan Rasulullah?" Dan Siti Aisyah pun menjawab, "Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Rasulullah sedang berada di medan perang bersama sahabat dan umat-umat muslim yang lainnya." "Kapan kira-kira Rasulullah pulang?" kata Uwais.
Aku tidak tahu kapan Rasulullah pulang, sahut Siti Aisyah. Baiklah, aku akan menunggu kedatangan Rasulullah. Dan Uwais pun tertunduk lesu dan tampak sedikit kecewa dari raut wajahnya, karena sudah jauh-jauh datang dari Yaman dan ternyata orang yang ingin dijumpainya tidak ada di rumah. Dalam penantiannya di bawah pohon kurma di depan rumah Rasulullah, maka Uwais teringat pesan ibunya bahwasanya ia tidak bisa meninggalkan ibunya berlama-lama. Dan Uwais pun akhirnya mengetuk lagi pintu Rasulullah dan dibuka oleh Siti Aisyah. Uwais pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemuda dari Yaman yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, karena sesungguhnya aku memiliki ibu yang sudah tua dan sedang sakit. Aku tidak bisa meninggalkannya berlama-lama. Biarlah aku akan pulang kembali ke Yaman. Sampaikan salamku kepada Rasulullah." "Baiklah, insya Allah nanti akan aku sampaikan pesanmu kepada Rasulullah." Uwais pun kembali ke kota Yaman. Beberapa hari kemudian Rasulullah dan rombongan pulang dari medan peperangan dan Rasulullah menjumpai Siti Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada seorang pemuda dari Yaman mencariku?" "Ada, wahai Rasulullah, tapi dia tidak berlama-lama karena dia memiliki seorang ibu yang sudah tua dan ibunya sedang sakit, sehingga dia tidak lama. Dia hanya menyampaikan salam kepadamu, wahai Rasul." Sesungguhnya dia adalah Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Doanya sangat mustajab. Maka dari itu, wahai Umar, wahai Ali, kelak kalian harus mencari dan menjumpai Uwais Al-Qarni. Dia memiliki tanda belang di bagian anggota tubuhnya. Lalu kalian minta kepada Uwais Al-Qarni agar sekiranya Uwais Al-Qarni bersedia untuk memanjatkan doa kepada Allah agar Allah membukakan pintu maghfirah dan memberikan maghfirah kepada kalian, karena sesungguhnya doa Uwais Al-Qarni sangat mustajab. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni. Sahabat-sahabat muslim sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng dan komen serta like. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Sampai kita berjumpa lagi dalam konten-konten saya selanjutnya. Berlanjut kepada part 2 dan part 3, masih seputaran kisah seorang sahabat yang unik, yaitu Uwais Al-Qarni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.